Jadi waktu itu tanggal 10 November tahun 65, habis istirahat kan pulang malam gitu, tahu-tahu digerebek sama RPKAD dan orang-orang yang berninja, pakai ninja gitu. Tanpa kata apapun langsung keluar. Dah sampai di gang langsung diikat, diseret sama mobil RPK waktu itu, dibawa ke pos waktu itu namanya Hanra. Sampai di pos ya ditanyai, kamu PKI loh? Ya saya jawab, PKI itu makanan apa? Harian saya enggak pernah ngomong tentang organisasi, sibuk tentang pekerjaan. Dia dipukuli situ. Suruh ngaku kalau saya itu orang PKI. Loh, kok aneh itu? Apa situ enggak lihat harian saya? Kan harian saya sibuk bekerja demi sesuap nasi. Dan keadaannya pun rumah saya itu 3 kali 3 itu jadi gedek. Dinding bambu itu dia nyewa. Jadi kalau Anda bilang begitu ya jelas itu tidak masuk akal gitu. Nah, setelah dibawa ke kandang menjangan di asrama RPK itu ya ditanya, tapi juga disiksa. Tapi siksanya lain. PKI ya? Bukan Pak, ngaku saja, enak nanti hukumannya. Lah kalau saya bukan PKI apa suruh ngaku PKI itu Pak? Udah enggak percaya, langsung orang 4 dilempar ke atas itu, jeluar, sehingga plafonnya pecah, jatuh. Bagaimana? PKI ya? Bukan Pak. Kalau bahasa Jawanya mbok kesambar bledek loh. Ya bukan, ya bukan. Lagi di luar ngaku aja enak. Pak, saya mau ngomong apa? Sekarang enggak tuh. Kamu sudah membunuh berapa orang? Loh, siapa yang saya bunuh? Saya enggak pernah benci kepada seseorang. Hidup saya itu kan hidup pas-pasan saja belum. Kok membenci itu dasarnya apa? Jangan pura-pura. Lagi 3 kali ya. Sampai sudah disiksa begitu kok nyata enggak kok. Ya akhirnya, udah bebas. Kamu bukan target saya. Bukan targetnya RPK. Karena di data pemeriksaan tadi saya adalah teknik itu besi, ya ada listrik karena waktu itu tukang las ya. Sehingga Kesatuan Korem 074 membutuhkan saya untuk dipekerjakan di sana. Ya nyapu halaman, ya nyuci mobil, kadang-kadang ban gembos ya saya harus nambal. Ya, ada yang mogok bisa, ya, coba Pak. Sampai ke driver. Setelah tahu komandannya seneng sehingga perlengkapan di Korem asrama itu kalau lampunya yang mati saya yang ganti, mana yang kurang terang saya yang ganti. 1,5 tahun saya mendapatkan surat mencari bebas. Jadi komandannya memberi ini. Nanti setelah dapat surat bebas kembali ke sini. Ya Pak, kamu saya jadikan pegawai sipil saya. Wah saking senangnya ya toh. Sudah saya dari Makorem 074 sampai ke CPM itu kira-kira ya sekitar 6 kilo. Ya ke sana. Sampai di sana sudah siang. Komandannya sudah pulang.
saya harus tinggal di tahanan CPM. Nah waktu itu satu malam tidur situ kan malam minggu, berarti Seninnya baru dia memberi surat pembebasan. Apa dikata, nyatanya tidak. Malah waktu itu ada kontras antara CPM itu sendiri. Nah, sehingga timbullah pergulatan antara intern Angkatan Darat itu sendiri. Akhirnya ada tim namanya tim khusus, namanya OPSUS yang menangani itu. Nah, semua yang ditahan di situ militer semua toh. Kalau saya kan jelas swasta, dipindah semua. Ada yang ke penjara, ada yang ke Ambarawa, ada yang ke Pekalongan. Saya seorang diri di situ. Akhirnya jadi bulan-bulanan oleh tim itu. Ya saya enggak tahu kok. Saya ke sini dari komandan Korem untuk minta surat bebas. Enggak percaya, kamu pasti militer. Bukan, Pak. Tolong, Pak, suratnya pengantar tadi ada apa enggak? Enggak mau tahu. Sekian hari ada perwira CPM menemukan, oh iya, harusnya dapat surat bebas. Tapi karena keadaan darurat ya ditunda, dipending. Ya saya harus bagaimana di situ? Ya jadi bulan-bulanan pertanyaan, harus disiksa itu. Tim OPSUS, operasi khusus. Tim OPSUS itu detailnya saya kok enggak tahu, nyatanya setelah ada peristiwa, tim tadi tiap harinya harus membantai orang. Lewat elektro, lewat strum. Tim OPSUS tadi ada beberapa dari angkatan ya, yang komandannya dipimpin oleh mayor full. Ada sersan mayor ya gitu, itu mayor full. Jadi kodenya kan mesti tahu, Kembang Tanjung 1 CPM, mayor CPM Bambang Suradi. Wakilnya Letu RPKAD Sutrisno, strip Ambon panggilannya, Trisno Ambon. Terus dari Brimob itu kodenya bengkok gitu loh pangkatnya, seperti gelombang air itu loh, 2 gitu. Itu namanya Suwito. Dari Auri itu gini 2 juga toh, itu ya Letu toh. Itu namanya Saleh. Terus dari politik tadi namanya Ali Idrus, dari etnis Arab. Yang dari PNI namanya Tondo Darmojo. Itu alamatnya mana, tempat tinggalnya saya tahu semua. Soalnya saya melayani dia. Nah, setelah itu saya berhari-hari dalam kesimpulannya dia, saya enggak tahu, nyatanya saya diberi keistimewaan. Mulai hari ini kamu bebas. Wah, ya terima kasih, Pak. Jangan bilang terima kasih dulu. Kamu punya kewajiban. Oh iya, Pak, apa? Kalau mesin memang itu sudah menjadi tanggung jawab saya, urusan cuci mobil, kerusakan mesin gitu. Bukan itu. Bandeng itu yang buang kamu. Bandeng. Apa itu bandeng, Pak? Bandeng itu kan ikan laut yang sudah dipresto, apa yang sudah berarti kan sudah mati. Berarti orang-orang yang mati tadi
yang dibantai tadi, saya harus membuangnya dari kantor itu. Lah kemana Pak? Nggak tahu. Pokok kamu, tugas kamu. Wah. Ini antara hidup dan mati bagi saya. Saya buang kemana? Dia nggak mau tahu. Setelah itu saya bagaimanapun juga, wong saya di situ juga harian saya driver. Itu ngantarkan nasi yang sudah matang ke penjara gitu. Wah, satu-satunya jalan saya buang ke kuburan. Nah, tapi tidak ada lubangnya tuh. Apa saya letakkan gitu? Kalau saya gali sendiri, ya payah mati kutu. Bengawan Solo sepanjang itu dari mana? Dari Mojo Labuan, dari sono itu sampai ke Njuruk itu berapa kilo? 7 kilo. Nah, tiap jembatan kan ada agak landing gitu. Saya cari satu-satu tuh terjal semua. Jadi kalau saya harus membuang, kan tidak bisa ke air. Dari Njuruk, dari Bekonan ya toh. Akhirnya saya menemui di Mbacem, jurusan Solo Selatan. Saya buang ke situ. Saya harus atret, setelah itu saya geret, saya masukkan air, saya tengahkan, dah saya pulang. Tiap hari. Jadi misalkan pagi harinya dibantai, nanti maghrib saya harus membawa. Saya tutup tikar, ya. Biar umum tidak tahu. Tiap hari. Kadang-kadang kalau malam minggu ya pesta. Sampai 15-20. Kalau minggu gitu ya gitu. Tapi yang jelas hariannya pasti ada. Selama 2 tahun. Merawat yang tidak mati. Termasuk putri-putri yang kadang-kadang untuk melampiaskan nafsu bejatnya para tim, dia memperkosa. Kalau yang tidak mau diperkosa ya tongkat komandonya untuk memperkosa. Kalau tidak mati saya kan harus merawat. Dia di lantai atas, saya bawa ke kam saya. Ya. Lokasi pembantaian ada di departemen, ya toh. Itu di namanya Denpom, ya toh. 4/7 Diponegoro. CPM itu di jalan mana itu ya, sebelah gereja Purbayan. Nah, lokasinya di lantai 2. Jadi di situ jelas tidak terdengar oleh lingkungan. Yang di lantai bawah untuk kantor CPM, yang di atas tadi Opsus, ya toh, yang di bawah CPM. CPM ada dibagi-bagi. Ada yang namanya T Perca, ada namanya T Perban, ada namanya perwakilan T Perda. Ya, nah itu di luar kepala sampai saya hafal. T Perca itu komandannya siapa misalnya. Ada dari T Perca namanya Kapten Samadi Kusumowardono. T Perban namanya Peltu Suwarso. Komandan CPM-nya full, yaitu itu Kolonel Sutrisno. Kalau tadi dari RPK Trisno Ambon, kalau ini enggak. Jadi di situ ada instansi militer yang satu tempat. Tugasnya beda-beda. Saya pribadi harus melayani 3 kebutuhan yang berbeda tadi. Antara Opsus lain, saya harus membuang mayat. Ya toh, yang T Perca saya harus melayani. Ya toh, mencari informasi semua tahanan di Jawa Tengah. Saya harus driver, bahkan sampai ke Nusa Kambangan. 3 kebutuhan yang berbeda. Antara Opsus lain, saya harus melayani. Ya toh, yang T Perca saya harus melayani. Ya toh, mencari informasi semua tahanan di Jawa Tengah. Saya harus driver, bahkan sampai ke Nusa Kambangan. 3 kebutuhan yang berbeda. Antara Opsus lain, saya harus melayani. Ya toh, mencari informasi semua tahanan di Jawa Tengah. Saya harus driver, bahkan sampai ke Nusa Kambangan.
yang T Perban, saya harus melayani daerah yang dikuasai oleh T Perban. Golongannya tahanan misalkan C gitu loh. Kalau yang T Perca B. Kalau yang Opsus tadi target mati. Kalau yang melayani Sutrisno tadi komandan full dari tadi departemen CPM tadi. Jadi urusannya cuma kemiliteran saja.